Saya mau cerita beberapa waktu yang lalu ada salah satu sahabat yang bertanya seperti ini. Miss, kalau mendapati suami selingkuh, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Maafin atau gimana? Sepengetahuan saya, ketika mendapati pasangan selingkuh, akan ada dua reaksi yang bisa kita berikan, yaitu memaafkan pasangan atau langsung minta cerai. Kalau memaafkan, jelas bukan perkara yang mudah. Tapi, apakah lantas bercerai adalah keputusan yang paling tepat? Seperti yang kita ketahui, selingkuh merupakan salah satu alasan di balik perceraian. Tapi saya sendiri percaya kalau sebenarnya perceraian bukan sebuah pilihan. Ada banyak hal yang bisa kembali kita pertimbangkan, walaupun terasa sangat sulit. Tapi rasanya ada beberapa kasus perselingkuhan yang masih layak untuk dimaafkan. Tapi bukan berarti selingkuh dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dijadikan sebuah pembenaran. Percayalah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau memang sudah sepakat untuk memperbaiki hubungan, kenapa tidak dicoba? Dalam hal ini tentu perlu kerjasama antara kedua belah pihak untuk memperbaikinya. Ada 4 alasan mengapa perselingkuhan layak untuk dimaafkan. Yang pertama, suami mengakui kesalahan. Kalau suami mengakui dan sadar akan kesalahannya, tentu kita bisa mempertimbangkan langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Apabila suami ingin bertanggung jawab memperbaiki keadaan, tentu ia sudah mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan. Lain hal kalau suami sudah ketahuan selingkuh lalu hanya mencari pembenaran akan apa yang ia lakukan, bahkan justru mengkambing hitamkan kita atas perbuatannya. Wah, ini sih pernikahan yang benar-benar perlu direview ulang. Yang kedua, niat berubah lebih baik. Setelah pasangan sadar akan perbuatannya, maka langkah selanjutnya adalah pembuktian. Maksudnya, suami perlu melakukan upaya untuk memperbaiki situasi. Misalnya, sudah tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya. Bahkan ia pun sebaiknya tidak perlu memaksakan kita untuk melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Biar bagaimanapun, hubungan intim bukan sekedar hubungan fisik, memerlukan kondisi psikis yang baik. Lanjut lagi, yang ketiga, memprioritaskan kejujuran. Nah, ini bagian terpenting, yaitu adalah memprioritaskan kejujuran dalam rumah tangga, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Tidak akan mengulangi perbuatan lagi, sehingga kepercayaan kita sebagai pihak yang diselingkuhi bisa terbentuk kembali. Selain itu juga tidak memberi tempat untuk kebohongan dalam hal sekecil apapun. Yang keempat, ingin mempertahankan keluarga. Setelah sadar apa yang sudah diperbuat, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan dan paham kalau keluarga adalah prioritas dalam hidupnya. Hal ini tentu bisa menjadi alasan yang kuat untuk mempertahankan pernikahan. Pasangan tentu akan berusaha untuk mempertahankan keluarganya tetap utuh. Nah, itulah 4 alasan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan